Shalom, selamat pagi anak-anak. Shalom, Bu. Bagaimana nih kabar kalian? Baik-baik ya? Baik, Ibu. Baik. Pada tadi Ibu sudah jelaskan ya bagaimana kelas kita hari ini sudah diawali dengan asinkronus dan sudah doa secara masing-masing, dan juga akan dilanjutkan sesi sinkronus yang akan kita lakukan juga sekarang, dan nanti akan ada asinkronus. Baik. Jadi anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa dapat mengklasifikasikan bentuk-bentuk perubahan sosial di dalam kehidupan masyarakat dengan tepat. Lalu juga melalui tugas pengamatan, siswa dapat mengetahui akibat perubahan sosial pada lingkungan sekitarnya dan dapat memberikan atau menentukan solusi sebagai agen perubahan sosial. Dari Mela, Elsa, dan Artati, bahwa sebenarnya perubahan sosial itu terjadi di dalam masyarakat bergerak secara dinamis dan ada bentuk-bentuknya. Sama seperti yang dikatakan oleh George Bernard ya, bahwa dikatakan kemajuan itu tidak mungkin tanpa ada perubahan, dan mereka yang tidak bisa mengubah pikiran juga tidak akan bisa mengubah apapun. Jadi dalam perubahan itu tentu kita harus mempersiapkan diri kita untuk bisa melakukan perubahan dengan baik. Nah, kita juga udah belajar sebelumnya bahwa bentuk-bentuk perubahan itu ada berbagai macam, baik berdasarkan waktu, evolusi, dan revolusi. Nah, kalau misalnya evolusi itu, kita tahu ya, kalau misalnya evolusi bergerak secara lambat, sedangkan revolusi kebalikannya, perubahan secara cepat. Nah, di sini ada contoh, mungkin Ibu mau bertanya kepada Elsa nih. Kira-kira Elsa, gambar di atas dan di bawah ini merupakan perubahan apa ya, Nak? Halo, Bu. Suara saya kedengaran? Kedengaran. Jadi ini ya, Bu, untuk gambar di atas. Untuk yang gambar pertama itu, saya pikir itu lebih ke ini sih, Bu. Perubahan evolusi ya, Bu. Evolusi gitu. Karena dilihat itu kan ini sistemnya yang pertama barter ya, Bu. Sampai ke online gitu. Belanja online. Kan itu kalau bisa dilihat jarak ininya perubahannya cukup lama gitu, dari yang manual barteran gitu sampai ke online. Jadi yang kita belum mengenal teknologi sampai kita sudah mengenal teknologi kan itu sudah itu jaraknya sangat jauh gitu. Nah, kemudian yang di bawah itu lebih ke ini sih, Bu, lebih ke perubahan revolusi gitu. Jadi di sini di yang kedua itu kan kita sebenarnya udah itu ya, udah punya tempat cuci piring gitu ya, Bu ya, yang lebih modern gitu. Nah, tapi di sini lebih dikembangkan gitu, lebih dikembangkan, lebih ada yang membantu gitu, ada lebih ke ilmu pengetahuannya. Jadi sebenarnya kita bisa gitu melakukan perubahan secara lebih cepat karena kita juga sudah mengenal modernisasi dan sekarang kita bisa lebih mengembangkan modernisasi itu dengan ilmu pengetahuan kita gitu. Jadi jaraknya cukup cepat gitu dan dekat. Udah, terima kasih. Baik, benar sekali ya, seperti yang dijelaskan oleh Elsa, teman kita, bahwa gambar di atas adalah perubahan secara lambat atau evolusi, dan di bawahnya adalah perubahan secara cepat. Jadi, membutuhkan waktu yang lama gambar di atas untuk bisa kita merasakan belanja secara online, tidak ada barter-barter lagi, dan di bawah itu adalah perubahan teknologi yang bergerak cepat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Nah, bentuk perubahan sosial lainnya adalah dilihat dari penyebab. Namanya yang pertama itu direncanakan. Nah, ini sudah benar-benar dipersiapkan secara matang-matang ya. Contohnya itu kebijakan pemerintah. Nah, yang kedua itu tidak direncanakan. Nah, seperti yang digambar juga ada bencana alam. Nah, kita tahu ya kalau bencana alam itu memang di luar kehendak manusia. Oke. Nah, selanjutnya ada bentuk perubahan sosial dilihat dari hasil. Nah, hasilnya itu ada pesawat terbang dan secara progres itu, dan satunya lagi regress, yaitu penyalahgunaan teknologi.
Nah, kenapa sih progres? Karena memang pesawat ini bisa dulunya kita hanya bisa mengirim chat ya, kalau surat kabar maksudnya. Kalau kita pengen tahu keadaan keluarga kita, tapi kita bisa sekarang lihat langsung dengan pesawat terbang. Kalau misalnya regress ya dilakukan karena memang ada hal-hal yang jahat seperti membobol password, seperti itu ya anak-anak. Nah, sebelumnya Ibu sudah memberikan tugas kepada anak-anak ya, melakukan pengamatan mengenai perubahan sosial di lingkungan sekitarnya. Nah, mungkin dari kelompok 1 bisa dipresentasikan, Nak. Apakah sudah siap? Ya, halo Bu, siap Bu. Saya akan coba share screen ya Bu. Ya, silakan. Bisa, Mela? Apakah sudah muncul Bu? Sudah muncul. Oke Bu, baiklah. Teman-teman dan Ibu, kami akan mempresentasikan hasil pengamatan kami. Saya persilakan teman saya Elsa untuk memulainya terlebih dahulu. Baik, silakan Baik. Elsa. Ya Bu, terima kasih kepada Mela. Shalom Ibu dan teman-teman semuanya. Di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil observasi kami. Di sini kami mengambil topik mengenai jasa pesan antar makanan. Salah satu contohnya itu adalah aplikasi GrabFood begitu. Nah, pertama kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakang mengapa kami memilih bentuk perubahan sosial yang diangkat begitu. Nah, jadi kita tahu bahwa di zaman sekarang itu teknologi kan semakin berkembang dan ini sudah menjadi sebuah pola kehidupan masyarakat yang semakin dinamis dan instan. Nah, salah satu pola perilaku masyarakat perkotaan saat ini ada pola mengonsumsi makanan gitu pada layanan pesan antar makanan. Nah, jika dahulu orang-orang langsung bertatap muka dan mendatangi tempat yang dituju, namun saat ini seseorang itu bisa bersantai di dalam rumahnya dan menunggu makanan tiba. Nah, layanan pesan antar makanan itu akhirnya semakin mengembangkan sistemnya dan berusaha untuk memberikan yang terbaik gitu, pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Jadi bisa kita lihat gitu ya perubahan yang sangat drastis, terutama pada masa pandemi gitu. Contohnya masa pandemi di COVID-19 gitu maksudnya. Jadi itu bisa mengubah perilaku dan kebiasaan masyarakat. Dengan adanya pandemi ini, masyarakat menghindari gitu untuk makan di luar dan akhirnya beralih pada jasa pesan antar makanan yang lebih nyaman, praktis dan efisien. Nah, kemudian faktor yang mendorong bentuk perubahan sosial ini diangkat juga karena orientasi ke masa depan dan keinginan memperbaiki kehidupan. Semakin banyaknya jumlah penduduk dan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi, maka kebutuhan manusia dalam hal pangan juga semakin meningkat. Nah, hal pangan inilah yang menjadi satu hal yang harus dipenuhi gitu untuk mendukung kesehatan sumber daya manusia yang berkualitas. Maka permintaan masyarakat akan suatu hal yang membuat kehidupan mereka lebih praktis dan efisien menjadi terobosan teknologi dengan mendorong terciptanya layanan ataupun fitur-fitur seperti transportasi online, Grab dan Gojek gitu, yang akhirnya bertransformasi menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat seperti GrabFood dan GoFood dengan tujuannya itu ya untuk membantu kesejahteraan masyarakat. Nah, selain itu kami juga menjelaskan mengenai akibat dari bentuk perubahan ini. Yang pertama itu ada dampak positifnya, yaitu mempermudah belanja kebutuhan tanpa harus keluar rumah. Kemudian banyak pelaku UKM yang terbantu dalam mengembangkan bisnisnya, praktis dan tidak merepotkan. Dan yang terakhir, harga diskon dan promo besar-besaran. Nah, selain itu, selain ada dampak positif, ada dampak negatif juga. Yang pertama itu manusia semakin malas untuk memasak sendiri. Kedua, ada sikap yang terus ingin dilayani. Ketiga, berkurang interaksi sosial secara langsung seperti antara penjual dan pembeli.
Dan keempat, sikap konsumtif yang menjadi kecanduan bagi masyarakat. Nah, di sini kami juga sudah melakukan observasi dan akan dijelaskan oleh teman saya Melania. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar, Bu? Ya. Nah, berikutnya ada hasil wawancara. Dan berdasarkan hasil wawancara kami terhadap narasumber, yang mana narasumber kami adalah orang tua kami sendiri, untuk saya, ibu saya, yang saya wawancarai. Adapun hasil wawancaranya yang pertama adalah dalam pemakaian GoFood ini lebih praktis dan mudah digunakan karena hanya tinggal memakai gadget dan juga login di aplikasi tersebut. Kemudian Ya, Mela. Kemudian yang kedua, terdapat ya Bu, halo Bu, jaringan saya agak macet-macet Bu, maaf Bu. Ya, nggak apa-apa Mela. Iya, saya izin off cam ya Bu. Nah, yang kedua adalah adanya berbagai menu atau variasi menu di dalam GoFood itu sendiri. Itu kan membuat para pembelinya tertarik untuk membeli gitu. Terus yang ketiga juga ada diskon atau potongan-potongan harga yang menggiurkan. Nah, tentu hal ini akan lebih menghemat kantong kita untuk membeli makanan gitu. Nah, kemudian berdasarkan wawancara ini juga narasumber cenderung untuk membeli makanan lewat aplikasi tersebut, sehingga menurut narasumber lebih mudah untuk membeli makanan di GoFood ini sendiri, Bu. Nah, oleh karena itu, setelah melakukan berbagai pengamatan, kemudian juga melihat berbagai dampak negatif dan positifnya itu, kita sekarang masuk ke biblical Christian worldview-nya, yang mana di sini ada satu ayat, Amsal 21 ayat 20. Orang bijak suka menyimpan untuk masa depan, tetapi orang bodoh menghabiskan semua yang diperolehnya. Nah, di sini itu artinya bahwa dalam menggunakan teknologi juga kita harus bijak gitu dalam menggunakannya. Contohnya penggunaan GoFood ini yang cenderung membuat orang lebih ke sifat konsumerisme gitu, yang mana karena lebih mudah, lebih praktis dan lebih efisien, kita jadi sedikit-sedikit GoFood gitu. Padahal itu tuh harus kita gunakan sesuai apa yang kita mau gitu, sesuai yang kebutuhan kita, bukan karena keinginan kita gitu. Nah, oleh karena itu kita bisa dengan bijak untuk menyimpan uang kita jika misalnya tidak perlu gitu terhadap makanan tersebut. Nah, kira-kira demikianlah Bu presentasi yang. Baik, terima kasih Mela dan Elsa untuk presentasinya. Dari teman-teman ada yang mungkin mau bertanya? Kayak Artati mau bertanya, Nak? Iya, Ibu. Suara saya kedengaran nggak, Bu? Kedengaran. Iya, Bu. Saya mau tanya sama teman-teman kelompok. Kan ini kan perubahan sosial dalam lingkungan teman-teman kan. Nah, pasti kalau ada perubahan pasti ada dalam prosesnya ada yang setuju ada yang enggak. Nah, bisa nggak sih dikatakan itu perubahan sosial apabila ada kelompok yang tidak setuju dan kelompok yang tidak setuju itu dominan gitu. Dan kalau misalnya bisa dikatakan perubahan sosial, kira-kira bentuk perubahan sosial apa hal tersebut gitu, Bu? Sekian. Oke, kelompok bisa langsung menjawab pertanyaan dari Artati. Baik, untuk pertanyaan, terima kasih untuk pertanyaan Artati. Jika ditanyakan mengenai apakah apakah kalau contohnya ada orang yang tidak setuju, bagaimana mereka termasuk dalam perubahan apa gitu ya? Kalau untuk itu sendiri,
kita tidak bisa ini ya, tidak bisa mengatakan bahwa semua bisa setuju dalam perubahan yang terjadi gitu. Nah, contohnya kalau contohnya di ini ya di penjualan jasa pengiriman online gitu kan makanan, bisa saja yang tidak setuju itu kan para pedagang yang menjual di ini kan di luar gitu sepertinya yang di jalanan gitu kan. Nah, para pedagang. Nah, jadinya tidak semua memang bisa setuju dengan perubahan yang terjadi. Nah, jika contohnya ditanyakan dia termasuk dalam perubahan apa itu kami pikir itu lebih ke perubahan yang terencana begitu. Dan mungkin bisa ditambah oleh Melania. Terima kasih. Silakan Melania, ada tambahan nak? Iya, Bu. Nah, saya melanjutkan dari jawaban Elsa, mengapa perubahan yang direncanakan, karena seiring dengan perkembangan teknologi, tentunya kita membutuhkan suatu perubahan gitu yang lebih maju gitu. Tentunya hal ini telah direncanakan terlebih dahulu. Contohnya para penggagas GoFood atau Gojek gitu kan. Sebelumnya mereka telah merencanakan terlebih dahulu apa sih kegunaan dari aplikasi ini gitu kan. Perubahan apa yang akan terjadi dalam lingkungan masyarakat. Nah, tentunya para masyarakat itu mau tidak mau kalau ingin maju harus mengikuti arus zaman. Nah, mengikuti arus zaman tentunya memilih mana yang baik, mana yang tidak gitu kan. Nah, jadi ada baiknya sih untuk kami dari kelompok itu memberikan solusi kepada para pedagang yang secara tidak langsung menolak perubahan tersebut agar mereka bisa mengikuti arus perkembangan zaman gitu melalui mungkin bisa dimasukkan daftar dagangannya kepada aplikasi GoFood gitu, sehingga orang-orang luar bisa lebih mengetahui oh ternyata ada yang menjual ini guys gitu, jadi lebih mudah gitu untuk dicari oleh masyarakat. Gitu. Baik. Apakah dari Artati menjawab? Artati untuk pertanyaannya? Cukup Ibu, cukup menjawab. Baik, terima kasih ya untuk kelompok 1 sudah mempresentasikan dan memberikan solusi untuk para pedagang yang memang belum tergabung ya. Mungkin teman-teman bisa kita kasih reaction love atau tepuk tangan ya untuk mereka sudah menampilkan yang terbaik. Oke, nah selanjutnya Ibu akan melanjutkan materi kita ya. Nah, dilihat tadi bahwa contoh perubahan yang sudah ditampilkan oleh teman kita adalah GrabFood. Nah, di sini adalah contoh dari satu teknologi juga. Anak-anak ada yang tahu ini apa? Robot Sophia, Bu. Ya, benar sekali, robot Sophia ya. Adakah dari antara kalian yang mungkin berpendapat tentang robot Sophia ini yang mampu melakukan pekerjaan manusia dengan maksimal gitu? Apakah mungkin suatu saat nanti robot Sophia ini bisa menggantikan tugas dan tanggung jawab sebagai manusia? Mungkin salah satu dari antara kalian ada yang mau berpendapat? Salsa, Artati, dan Mela? Mungkin Artati, nak? Oke, Bu. Kalau dari saya, Bu, kalau robot-robot itu bakal ke depannya gitu ya, Bu ya, ke depannya bakal mendominasi, saya rasa nggak bisa sih, Bu. Soalnya kenapa? Karena kalau robot-robot bakal berkembang ke depannya itu dan mendominasi, lingkungan sosial itu tidak ideal, Bu. Karena kan lingkungan sosial perlu adanya interaksi dari makhluk-makhluk sosial. Sementara robot masih belum dapat dikatakan makhluk sosial, Bu. Nah, jadi perubahannya mungkin bersifat regresif kali ya, Bu, kalau mungkin nggak terbendung ke depannya. Dan saya nggak setuju sih kalau misalnya perkembangan dan perubahan robot ini benar-benar terjadi di masa depan gitu, masa depan. Sekian, Bu. Terima kasih ya Artati untuk jawabannya. Teman-teman bisa kasih reaction, nak. Kasih jempol untuk Artati karena sudah berani menjawab. Nah, benar sekali bahwa perubahan robot ini, jikalau mengambil tugas dan tanggung jawab manusia, rasanya kurang baik ya. Memang benar bahwa kita lah yang mengembangkan teknologi, tapi dengan tujuan hanya membantu tugas kita saja, bukan menjadi pengganti dari manusia. Nah,
Adapun tentu perubahan itu membawa suatu akibat ya, baik dampak positif maupun negatif. Nah, teman-teman kita juga tadi sudah menjelaskan dari beberapa bentuk yang sudah mereka coba amati di lingkungannya. Ini secara general dampak positif itu bisa menimbulkan efisiensi dan efektif kepada kehidupan masyarakat. Yang kedua, modernisasi, karena ada kemajuan di sana dan bisa mensejahterakan kehidupan masyarakat. Jadi semakin berkembangnya suatu zaman, tentu semakin banyak hal-hal yang maju seperti pembangunan, kesehatan, seperti itu ya anak-anak, dan mengurangi sifat etnosentrisme dan masuknya investasi asing. Jadi ada kerjasama antar negara maupun lokal. Tentu juga ada dampak negatifnya juga. Yang pertama, kalau memang kita tidak siap menghadapi perubahan seperti yang dibilang oleh Artati tadi ya, bahwa bisa saja terjadi regresi ataupun menjadi kesenjangan ataupun goncangan pada cultural rate atau cultural shock. Ada disintegrasi sosial juga, ada kehidupan yang westernisasi atau konsumerisme, dan munculnya tindakan kriminalitas. Nah, kita sebagai manusia yang sudah diciptakan Allah dengan akal budi, kita diharapkan untuk bisa menghadapi tantangan perubahan sosial budaya di dalam dunia ini ya. Tentu kita harus siap menjadi pemimpin-pemimpin Kristen yang mempunyai nilai-nilai Kristen untuk menghadapi nilai-nilai duniawi ini. Dengan apa? Dengan tentu iman dan pengharapan kepada Kristus. Sehingga kita bisa menjadi manusia-manusia yang tentu menciptakan suatu atau mengembangkan ataupun menemukan ya perkembangan teknologi ataupun yang lainnya untuk bijaksana dalam penggunaannya, dan semua itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, sampai di sini anak-anak pembelajaran sinkronis kita. Nanti anak-anak akan dilanjutkan dengan kegiatan asinkronus ya, di mana kalian akan mengisi link refleksi. Apa sih yang kalian boleh refleksikan dari pembelajaran kita hari ini? Dan tentu itu tugasnya dikumpul hari ini ya. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Baik, karena pembelajaran kita sudah selesai, mungkin Elsa bisa tutup kita di dalam doa, nak. Oke, baik Bu. Teman-teman dan Ibu Ci, sebelum kita menutup pertemuan kita, mari kita berdoa dalam doa. Terima kasih Bapak, segala pertolongan kepada kami ya Tuhan, sehingga kami dapat memulai dan mengakhiri pembelajaran kami di hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kami telah menyelesaikan pembelajaran kami. Semoga hal apa saja yang telah kami pelajari dapat kami tanamkan dalam pikiran kami dan kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, Engkau juga memberkati Ibu Cici ya Tuhan dalam setiap pelayanannya. Semoga dapat diberkati selalu ya Tuhan dan dapat menjadi berkat bagi semuanya. Terima kasih ya Bapak, Engkau yang memberkati aktivitas kami ke depannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Elsa. Baiklah, kelas kita sudah berakhir ya anak-anak. Mungkin anak-anak bisa leave juga. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu.